Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Pertiwi dengan NIM 20.12053. Saya berasal dari jurusan akuntansi seperti itu. Baik, dalam video kali ini saya akan melakukan komunikasi antar pribadi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis seperti itu. Mungkin setelah ini langsung saja saya akan memberikan perkenalan dulu kepada rekan saya nanti untuk menemani saya dalam melakukan komunikasi ini seperti itu. Uh, Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu teman saya ini ya, nanti yang akan menemani saya dalam melakukan komunikasi seperti itu. Teman saya ini dia berasal dari Jambi seperti itu, dan dia sekarang juga berkuliah di tempat yang sama seperti saya di Ahmad Dahlan seperti itu. Mungkin dalam berkomunikasi ini nanti kami akan menggunakan bahasa daerah ya, tetapi sedikit berbeda seperti itu. Teman saya ini berasal dari Jambi, jadi mungkin teman saya nanti akan sedikit menggunakan bahasa daerah dari Jambi seperti itu. Tetapi karena saya juga berasal dari Jambi, cuma karena saya lebih dominan tinggalnya di Ponorogo, jadi saya mungkin nanti akan menggunakan bahasa daerah dari Ponorogo seperti itu. Uh, Setelah ini langsung saja nanti saya akan memanggil teman saya untuk membantu saya dalam melakukan komunikasi. Oke, nah nih teman-teman, berhubung teman aku Melsi udah datang buat bantuin aku ya di tugasnya aku kali ini. Jadi sebelumnya aku mau si Melsi ini perkenalan dulu nih ke teman-teman semua, kayak jadi biar kita saling kenal aja kayak gitu. Saya nggak apa-apa. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Melsi Gustifa, berasal dari Jambi. Saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, udah semester 3. Oke. Si Melsi ini kan dia dari Jambi ya, jadi sebenarnya itu sama, aku juga biasanya itu juga sama dari Jambi, cuma mungkin kita beda itu aja ya, beda daerah gitu. Tapi karena di video ini tuh kan mengharuskan kita sebenarnya pakai bahasa daerah kayak gitu, tapi di videonya ini mungkin aku nanti nggak akan pakai bahasa dari daerahnya Jambi karena aku nggak bisa bahasa daerah Jambi kayak gitu, karena aku udah dari SMP ya lulus SD itu udah lebih dominan nih di Ponorogo, jadi mungkin aku lebih logatnya pakai bahasa bahasa Jawa kayak gitu. Oke. Mungkin gini, dari Mercy sendiri nih ya, bisa langsung aja. Sebenarnya aku mau membahas mengenai kayak perjuangannya Mercy gitu. Mungkin Mercy bisa cerita nih sama teman-teman semua kayak gimana sih perjuangannya Mercy, kemudian kayak usahanya Mercy selama waktu dulu di SMA itu buat akhirnya Mercy memutuskan untuk buat kuliah kayak gitu. Apalagi kan ditambah nih dulu kita waktu SMA tuh bener-bener lagi baru-barunya pandemi kan, jadi kayak otomatis yang kayak hal baru gitu loh buat kita, buat menghadapi itu, buat adaptasinya sama itu. Nah mungkin Mercy bisa cerita nih sama teman-teman juga gimana sih kayak perjuangannya Mercy selama menghadapi pandemi itu akhirnya bisa ditampil titik sekarang ini kayak gitu. Jadi perjuangan kita itu ya dari SMA mau menuju kuliah itu kayak menuju hal yang baru gitu. Iya benar. Ditambah pandemi gitu ya. Iya. Iya benar. Dari awal itu dari sebelum-sebelumnya itu udah punya niat kalau selesai SMA itu bakal ngajuin diri ke kuliah. Benar. Udah persiapin diri. Iya. Niatnya kan mau ke PTN. Ya. Nah, kan musim ini mau PTN ya, pasti persiapannya tuh udah banyak banget kan ya, dari senam PTN, kayak kan kita daftarnya ini banyak senam, SBM, kemudian ada mandiri kayak gitu. Nah, dari 3 ini tadi tuh kayak Mercy tuh lebih mempersiapkannya ke yang mana, ke yang senam PTN-nya atau SBM-nya, atau ada nggak kepikiran buat mandiri gitu? Udah lebih mempersiapkan ke SBM. Oh SBM. Tapi menutup kemungkinan nggak buat Mercy tetap ikut di SNM gitu? Akhirnya tuh kemarin lolos nggak? Iya, ikut. Oh tetap ikut. Terus nggak itu? Enggak. Belum. Iya nggak apa-apa sih. Sama aku juga kayak gitu. Tapi aku dulu nggak itu sih. Kalau SNM aku belum ikut ya, maksudnya tuh belum lolos dari sekolah gitu. Tapi aku emang dari awal tuh udah persiapan banget di SBM-nya kayak gitu. Jadi
ketika senam PTN tuh kayak nggak lulus sekolah ya, aku masih nggak yang kecewa banget gitu loh. Coba kan emang udah persiapan S2 SDM aja. Terus lanjut tadi sampai SBM kan kamu. Udah memutuskan kan, udah SBM, ternyata masih belum masih lanjut. masih lanjut berjuang di mandiri. Oh iya. Kemarin mandiri itu nih Mercy kan dari tadi sekolahnya di Jambi ya kayak gitu. Pasti kan kayak kepikirannya Mercy itu kayak gini loh, ketika kuliah nanti maunya tetap di daerah Sumatera aja atau mau berpindah nih ke kayak mau berpindah. Maunya di mana dulu waktunya, awal di daerah mana gitu? Udah di Pulau Jawa aja, udah niat dari dulunya. Selesai SMA kuliahnya lanjut di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa gitu. Terus akhirnya tuh kan mandiri tuh ya, dan mandiri juga masih daftar belum. Masih belum juga. Oke, kemudian gini kan semua tuh kayak udah nggak ada gitu ya, kayak pas udah nggak ada semua nih, kayak ibaratnya kita tuh nggak ada harapan kan di tiga ini tadi tuh kayak Mercy itu ada rasa itu nggak sih, kayak kecewa, sedih, kayak gitu loh ya pasti. terus kayak yang gimana nih caranya Mercy buat ngantisipasi keadaan itu kan. Pas itu tuh iya aku juga ngalamin ya hal itu tuh, kayak sedih banget, bener-benernya kayak putus harapan kan pasti ya kayak gitu. Nah pengennya tuh gimana akhirnya tuh kok Mercy itu bisa bangkit lagi kayak gitu buat cari yang lain kayak gitu. Ya gitu, berpikir kalau nggak mesti di PTN. Oh iya. Oke, jadi kan tadi Mercy kan bilang bahwa dari tiga ini belum ada harapan gitu ya, maksudnya masih belum bisa semua gitu. Akhirnya kan Mercy gimana nih cara mengantisipasinya buat Mercy bangkit lagi kayak gitu, akhirnya bisa kuliah gitu. Buat ngilangin rasanya kecewanya itu, akhirnya pokoknya terus berjuang nih kayak wah aku harus tetap bisa kuliah nih walaupun nggak di PTN mungkin ya kayak gitu. Ya gitu, mikir kalau nggak mesti di PTN, PTS juga baik jalan yang terbaik gitu. Oke. Terus kayak pada akhirnya tuh gimana sih seorang Mercy itu menemukan nih, kan akhirnya mengambilnya di Ahmad Dahlan ya. Nah, sampai akhirnya tuh Mercy nggak memutuskan, maksudnya tuh memantapkan hati, akhirnya kayak ya udah deh aku ambil di UAD aja kayak gitu. Awalnya kemarin kan udah daftar di beberapa PTS lainnya. Udah keterima juga. Ada yang diterima. Udah ada beberapa. Terus setelah dibicarakan sama orang tua, dipikir-pikir, akhirnya memutuskan untuk di Ahmad Dahlan. Oke. Nah, aku mau menyinggung dikit mengenai Mercy, kan ada yang diterima nih di PTS lain selain di Ahmad Dahlan. Nah, itu apakah dengan jurusan yang sama yang kayak Mercy ambil sekarang di UAD atau jurusannya berbeda diterimanya? Sama. Jadi emang dari awal Mercy udah bener-bener fokusin buat ambil di akuntansi gitu ya? Oke, baik, nggak apa-apa. Terus kayak gini loh, ada nggak sih kayak kan pasti ketika kita udah kuliah di PTS ya itu pasti banyak nih omongan dari teman-teman semua ya, terutama kayak kuliahnya cuma di PTS kayak gitu kan. Terus kayak mau jadi apa nanti kuliah di PTS, kenapa nggak ambil negeri, suruh ambil negeri di sini aja, nggak mau malah jauh-jauh terus ambilnya cuma di PTS. Pasti kan banyak banget ya omongan kayak gitu. Aku sendiri sebenarnya juga ngalamin dulu waktu ketika aku pulang ke Jambi kayak gitu, banyak banget omongan-omongan kayak gitu yang buat kadang tuh emang buat kita down gitu. Tapi ya kembali lagi kan sama dirinya kita sendiri mau gimana kayak gitu. Nah kayak gini loh, kayak ini menurutnya Mercy gimana sih tanggapannya Mercy buat orang-orang yang maksudnya buat teman-teman yang ngomongin kita dari ngomongin kita ke kayak di PTS tuh nggak sebaik di PTN kayak gitu. Nah tanggapannya Mercy gimana nih? Mungkin buat itu aja sih, buat motivasi ke teman-teman semua bahwa di PTS tuh nggak seburuk yang di pikiran orang-orang gitu. Mungkin bisa ditanggapi dari Mercy gitu. Ini dari aku pribadi ya. Menurutku dengan omongan mereka itu ya yang kurang baik mengenai ketika kita kuliah di PTS, ya dijadiin motivasi aja biar kita tuh tetap semangat, tetap apa gitu. Iya benar. Kayak jadi nggak usah dipikirin ya. Benar, kayak jadi motivasinya kita buat dirinya kita tuh semakin kuat kayak gitu kan. Kayak yang
ya udahlah, mereka juga toh yang ngomongin kita, maksudnya bukan, yang penting kita tuh kalau bisa tuh semakin terus kayak gitu kan, jangan sampai dengan omongan mereka yang ngedownin, bikin kita down kayak gitu kan, malah jadikan kita semakin kayak merunduk, kayak semakin kayak ya Allah gitu, kayak kok kayak ngeluh gitu loh. Jadi ya udah, semakin menjadikan itu semakin motivasi terbesar buat kita untuk terus bisa sukses kayak gitu. Nah, gini, membahas mengenai sukses ya. Kalau gini kan juga banyak nih omongan dari orang-orang ketika kita kuliah di PTS itu kayak suksesnya kita tuh nggak seberhasil suksesnya mereka yang berkuliah di PTN, benar kan? Nah, terus aku di sini mau kayak tanggapannya Melsi nih, atau definisi dari Melsi sendiri mengenai suksesnya Melsi itu seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin nih sama teman-teman semua, bahwa kan suksesnya orang itu kan maksudnya tuh orang tuh berbeda-beda gitu. Tanggapannya orang mengenai definisi suksesnya kan masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Nah, di sini aku mau definisinya suksesnya Melsi itu kayak gimana gitu. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman nih. Menurutku ya, itu definisi sukses itu mencapai suatu keinginan atau mencapai ke suatu titik yang kita inginkan, tujuan kita. Bukan berarti kita tuh harus kayak gimana ya, punya rumah yang bagus, banyak mobil, atau punya pokoknya tempat segalanya yang kayak gitu kan. Iya, sama sebenarnya kayak gitu. Dari aku sendiri ya, kayak definisi suksesnya seorang mutiara itu juga sama seperti Melsi kayak gitu kan. Ketika nanti kita udah bisa mencapai nih titik goalsnya, titik tujuannya kita sampai akhir tuh udah kecapai nih sama seorang mutiara, ya udah itu bakal kayak memotivasi aku sendiri, kayak menjadikan aku tuh bisa sukses. Aku tuh udah jadi sukses kayak gitu. Jadi bukan sukses itu bukan harus yang punya segalanya, harus yang punya dari bukan harus yang dari PTN, dia harus bukan dari yang pegawai negeri kayak gitu. Jadi ketika kita kuliah di swasta kayak gini, maksudnya di PTS seperti ini tuh nggak menutup kemungkinan ya buat kita buat bisa terus sukses, karena semua itu kembali ke dirinya kita masing-masing ya. Maksudnya kita tuh mau dibawa kemana, tujuannya hidupnya kita kan kita sendiri yang ngatur. Maksudnya nggak dari perkataan orang lain, nggak dari tempatnya kita gitu. Mungkin tempatnya kita berkuliah sekarang ini emang itu menjadi faktor pembantu, faktor pendukungnya kita buat nanti kita sukses kayak gitu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan kita mau gimana gitu ya, kembali ke dirinya kita masing-masing kayak gitu. Oke, baik nih teman-teman. Jadi mungkin itu aja sih ya yang bisa aku bahas sama Melsi kayak gitu, mengenai perjuangannya dulu dia seperti apa sampai akhirnya dia titik kuliah sampai di UAD sekarang udah semester 3 kayak gitu. Pasti perjuangannya banyak banget kan, ditambah pandemi gitu. Oke, jadi langsung aja nih buat closing ya, penutupan gitu. Mungkin Melsi bisa memberikan kata-kata nih atau motivasi buat teman-teman bahwa ketika kita di PTS tuh nggak yang maksudnya tuh seperti mereka pikirkan. Nah, mungkin Melsi bisa nih kasih sedikit motivasi aja buat teman-teman atau kata-kata terakhir buat penutup gitu di videonya kita berdua nih gitu. Jadi teman-teman, ini sedikit motivasi dari aku untuk kita atau teman-teman yang khususnya yang kuliah di PTN ya. Ya, bukan berarti kuliah di PTS menutup kemungkinan untuk kita sukses, dan bukan berarti juga teman-teman yang kuliah di PTN menjamin untuk sukses gitu. Ya, benar. Itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Benar. Nah, jadi aku kesimpulan aku terakhir ya dari perbincangan aku sama temanku kayak gitu kan. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman tuh mau kuliah di PTN maupun di PTS, sebenarnya itu sama aja kayak gitu ya teman-teman. Jangan merasa ketika kita kuliah di PTS tuh menjadikan kita malah terpuruk kayak gitu, malah down kayak gitu. Tapi malah jadikan gimana ya, maksudnya tuh kayak ketika di mana aja kita tempatnya tuh sama aja kayak gitu, kembali ke dirinya kita masing-masing kayak gitu.
seperti yang kayak udah diomongin Melsi tadi ya, ketika kita di PTN tuh juga nggak menjamin kita nanti bakal menjadi orang yang sukses kayak gitu. Terus ketika kita kuliah di PTS juga itu tuh bukan nggak menutup kemungkinan kita juga menjadi seorang yang sukses kayak gitu. Nah semuanya itu tergantung ke dirinya kita masing-masing ya Mel ya, kayak gimana caranya kita mengatur waktunya kita, memanage waktunya kita, mengelola nih kayak hidupnya kita buat kita mencapai titik goalsnya yang akan kita tuju selanjutnya kayak gitu. Ya mungkin plannya bisa nih kita buat sekarang, abis kuliah lulus aku mau gimana, mau apa, kan bisa nih kita rancang sampai dari sekarang kan kayak gitu. Oke. Nah jadi itu aja nih teman-teman mungkin yang bisa aku bahas sama Mercy mengenai komunikasi ini dari kami berdua untuk memenuhi tugas mata kuliahnya aku ya di komunikasi bisnis kayak gitu. Jadi mungkin itu aja, dan aku juga mohon maaf nih kepada teman-teman semua apabila ada dalam video ini perbincangannya kita tadi ada kata-kata ataupun mungkin kalimat yang tidak berkenan nih di hati teman-teman atau menyinggung semua teman-teman kayak gitu. Ini emang benar-benar pure ya dari kitanya pribadi kayak gitu ya, buat ngomong kayak gitu, berbagi aja pengalaman ke teman-teman semua kayak gitu, nggak ada maksud untuk menjatuhkan ataupun maksudnya tuh gimana ya, mengejudge mereka semua tuh nggak ada maksud seperti itu. Jadi ini benar-benar pure dari kita, dari ya udah berbagi pengalamannya kita aja kayak gitu. Nah mungkin sekian aja nih videonya dari kita, aku tutup ya. Nancy terima kasih juga kamu udah mau bantuin hadir nih sebagai partner aku dalam ngerjain tugas ini. Semoga pokoknya semuanya kita berharapnya lancar semuanya, diberi kesuksesan semuanya buat teman-teman juga yang mungkin sekarang sedang kuliah atau udah semester atas atau mungkin yang masih baru mau mencari kuliah ya kayak gitu. Semoga pokoknya doanya yang terbaik semua, semoga dilancarkan semuanya kayak gitu. Nah, sekarang aku tutup, mungkin aku akhiri dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.